Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Takalar yang bertugas di SMA Negeri 9 Takalar. Pada kesempatan ini, saya dan salah satu rekan sejawat akan melakukan praktek coaching model Tirta, di mana permasalahannya adalah teman saya, Ibu Alfaina, guru mapel biologi. Beliau punya permasalahan saat mengajar, yakni adanya siswa yang kurang aktif dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, seperti apa sharing yang akan kami lakukan dalam coaching model Tirta ini? Karena kita ketahui bersama bahwa model Tirta adalah yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Mari kita saksikan bersama. Oke. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam. Ada apa ya Bu Alfaina? Gimana? Maaf Pak, kira-kira Pak Irwan ada waktu sebentar. Ini Pak, ada yang saya mau diskusikan dengan Bapak. Oh iya, kebetulan saya sekarang lagi kosong, jam mengajar saya sebentar. Tapi pagi. Ada apa ini kok saya lihat Ibu kayaknya kayak lusuh dan kurang bersemangat ya? Iya Pak, begini Pak. Maksud kedatangan saya ke sini sebetulnya ingin sharing pendapat tentang permasalahan kegiatan pembelajaran saya di kelas 12 IPA 1. 12 IPA 1 itu ketika saya mengajar, ada beberapa siswa yang kurang antusias dan tidak fokus dengan materi yang saya ajarkan. Oh iya, jadi permasalahannya ada beberapa siswa yang kurang antusias dan kurang fokus ya sama materi Ibu. Iya Pak. Kira-kira apa yang membuat anak-anak sehingga kurang fokus dan kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran Ibu? Kalau saya perhatikan Pak, ada beberapa anak itu kurang antusias dengan dalam mengikuti pembelajaran, tidak bersemangat dan ketika saya tegur mereka memperhatikan, namun setelah itu mereka kembali tidak fokus dan malah asyik mengobrol dengan temannya. Begitu masalahnya. Jadi sebenarnya ketika Ibu menegur mereka fokus, tapi setelah itu kembali tidak fokus lagi ya Bu ya? Iya Pak. Kira-kira menurut Ibu, anak-anak tertarik tidak dengan materi pembelajaran yang Ibu laksanakan? Wah, itu dia Pak yang saya kurang bisa mengerti, apakah mereka tertarik atau apa yang menyebabkan mereka tidak bersemangat dalam belajar. Gitu ya. Kalau boleh tahu apa ya, selama ini Ibu dalam mengajar itu menggunakan model atau metode seperti apa saja yang biasa Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran kelas? Oh iya Pak, selama ini saya mengajar itu dengan membagikan modul yang sudah disiapkan oleh sekolah. Jadi setiap anak mendapatkan modul. Jadi saya tinggal menjelaskan modul itu dengan metode ceramah. Lalu saya berikan tugas kepada anak-anak sesuai dengan materi yang ada pada modul. Ya, itu yang saya jelaskan ke anak-anak Pak. Oh iya, jadi metode yang Ibu gunakan itu kebanyakan metode ceramah dulu ya, menjelaskan, setelah itu diberikan tugas. Berarti di sini Halo Kak Makmur. Berarti di sini anak-anak bisa kirim linknya dulu yang mencatat tugas. Yang itu, saya lewat HP ini. Berarti anak-anak kebanyakan disuruh hanya mencatat tugas setelah Ibu
jelaskan. Nah, kira-kira selain itu apakah Ibu Pak Makmur bisa Alpaina dikirim ke pernah grup, menggunakan metode lain dalam mengajar? bisa dikirim ke grup dulu itu Kalau yang metode yang lain, Pak, ya paling saya menggunakan diskusi kelompok Ibu Alpaina dan kayaknya hasilnya ada juga anak-anak yang aktif, tapi ada bisa juga yang tidak dikirimkan dalam diskusi linknya Pak kelompok, Makmur Pak. ke grup. Karena saya mau pakai HP ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti selama ini anak-anak di kelas 12 MIPA itu kurang antusias karena mungkin mereka bosan dengan model atau metode yang Ibu gunakan. Nah, kira-kira ke depannya apakah ada metode lain yang bisa Ibu gunakan agar bagaimana meningkatkan semangat dan antusias anak-anak dalam pelajaran yang dilaksanakan? Kalau cara lain yang bisa saya manfaatkan, Pak, metode yang bisa saya gunakan itu dengan memanfaatkan alat yang ada di sekolah seperti LCD, sehingga ketika memberikan materi selain penjelasan itu bisa menampilkan video atau video yang menarik atau menayangkan gambar yang sesuai dengan dengan materi hari itu sehingga bisa menarik perhatian siswa agar lebih fokus dalam belajarnya. Oh iya, saya kira itu salah satu alternatif atau solusi yang baik karena mungkin dengan video atau tayangan gambar bisa lebih menarik perhatian anak-anak. Nah, selain itu, cara atau metode seperti apa lagi yang bisa Ibu lakukan untuk membuat anak-anak lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan? Cara yang lain, Pak. Saya baru ingat kalau ada mata pelajaran biologi di materi persilangan, itu kan ada bahannya di laboratorium, ada kancing genetika, bisa saja itu saya jadikan media pembelajaran sehingga anak-anak lebih paham tentang persilangan. Karena mungkin kalau dijelaskan saja di papan tulis, mereka kurang memahami. Tapi kalau mereka mempraktikkannya langsung, memasangkan kancingnya, mungkin anak-anak bisa lebih antusias dan semua anak bisa ikut aktif dalam praktikum. Sehingga bisa lebih fokus dan semua anak terlibat. Mungkin begitu, Pak ya? Oh iya, jadi intinya Ibu ini akan memberikan suasana yang baru sepertinya kalau dari penjelasannya ya. Tidak Iya, perlu Pak. di kelas tapi anak-anak akan dibawa ke lab dan langsung diperlihatkan sarana-sarana atau alat dan bahan yang akan dilaksanakan dalam praktikumnya nanti. Ya. Iya. Oke, kira-kira untuk melakukan kegiatan yang Ibu maksudkan tadi itu membutuhkan waktu berapa lama kira-kira untuk melakukannya? Kalau untuk praktikumnya Pak bisa 1 kali pertemuan, kemudian itu kan ada soal perhitungannya, jadi bisa mungkin mereka kerja kelompok, kerja sama untuk menyelesaikannya dan membuatkan laporannya ya bisa 1 sampai 2 kali pertemuan mungkin Pak. Oke, kira-kira dalam melaksanakan atau mewujudkan rencana Ibu tadi itu nanti siapa saja yang pihak-pihak yang bisa Ibu libatkan untuk mewujudkan rencana ini? Yang bisa saya minta bantuan dan dukungannya mungkin operator sekolah Pak sebagai yang bisa bantu saya menyiapkan LCD, memasangkan atau membantu. Yang kedua keterlibatan semua siswa di dalam kelas untuk mengambil bahan, menghitung bahan untuk yang dibutuhkan dalam praktikum, kemudian mengembalikan kembali ke posisinya semula. Saya kira itu Pak yang bisa membantu saya. Oh iya, jadi apa yang saya dengar dari Ibu bahwa yang pertama Ibu akan melibatkan tenaga lab komputer tadi ya untuk Iya, membantu Pak. menyiapkan
sarana seperti LCD dan sarana penunjang lainnya. Kemudian semua anak-anak akan dilibatkan di saat melakukan praktikum di laboratorium ya. Ya. Baik, saya rasa rencana ibu ini cukup efektif dan mudah-mudahan ibu dan siswa bisa berkomitmen dalam melaksanakan untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik. Iya Pak, iya mudah-mudahan Pak. Baik Pak Irwan, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan meluangkan waktunya untuk saya Pak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, proses coaching ini bisa bermanfaat bagi kita semua demi pengembangan sekolah Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu Alfaina. Sukses selalu untuk Ibu Alfaina. Iya, makasih banyak Pak. Kita ini kapan? Saya permasalahannya itu anak-anak kurang bersemangat dalam menggambar. Gitu. Oh iya, Kita, jadi langsung saja dimulai itu Pak. kita lagi yang jadi coach. Saya langsung dimulai Pak. Iya, mulai terekam di. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halfainah, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Takalar. Pada kesempatan ini saya dan salah satu rekan saya sesama calon guru penggerak akan melakukan praktek coaching model Tirta, di mana permasalahannya adalah teman saya Pak Irwan, guru mata pelajaran seni budaya. Beliau punya permasalahan saat mengajar, yakni adanya siswa yang kurang aktif dan kurang bersemangat dalam melakukan praktek menggambar. Nah, seperti apa sharing yang akan kami lakukan dalam coaching model Tirta ini? Mari kita simak bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Halfaina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Irwan? Oh iya, mohon maaf sebelumnya ini Bu Alfaina. Kira-kira kita punya waktu sebentar karena ada yang saya mau diskusikan dengan Ibu terkait dengan pembelajaran saya. Oh iya Pak, kebetulan jam mengajar saya sudah berakhir, jadi mungkin saya ada waktu untuk Bapak. Ada apa ya Pak? Saya lihat Bapak agak kurang bersemangat hari ini Pak. Oh iya, jadi maksud kedatangan saya ke sini Ibu karena sebetulnya saya ingin terkait dengan permasalahan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 12 IPS, di mana pada saya usaha mengajar menggambar itu ada beberapa murid atau siswa saya yang kurang bersemangat Ibu, saya lihat dalam mengerjakan gambar yang saya berikan. Oh, kurang bersemangat Pak ya. Menurut Bapak, kira-kira kenapa anak-anak menjadi kurang bersemangat ya? Iya, jadi yang saya amati selama ini di kelas itu, memang ada beberapa anak yang motivasinya sangat kurang untuk pembelajaran menggambar karena memang saya akui bahwa selama ini saya hanya menjelaskan, memberikan contoh di papan tulis secara manual menggunakan spidol, kemudian langsung menyuruh mereka menggambar sesuai dengan contoh-contoh yang saya tampilkan di papan tulis itu tadi. Begitu. Oh begitu. Oh berarti memang ada anak yang motivasinya rendah Pak ya? Iya. Kalau dibuat dalam skala motivasi anak ini dari skala 0 sampai 10, kira-kira motivasinya hanya di angka berapa Pak? Ada beberapa anak itu di bawah 5 motivasinya, kalau di skala itu masih di bawah 5, sangat rendah. Iya. Oke, jadi menurut Bapak dan Bapak menginginkan anaknya ada di skala berapa motivasinya? Ya kalau saya punya cita-cita ya mudah-mudahan ke depan itu anak saya bisa berada di skala 8, 9, bahkan di angka 10 kalau bisa itu. Ya. Oh kalau bisa.
Oke. Menurut Bapak selama ini yang Bapak lakukan menggunakan model pembelajaran dan media apa saja, Pak? Baik, jadi memang saya akui tadi bahwa selama ini saya hanya memberikan contoh gambar-gambar secara global di papan tulis menggunakan media sederhana seperti spidol. Kemudian saya langsung menyuruh mereka, jadi eh, barangkali mereka kurang semangat gara-gara itu, dan saya punya keinginan untuk menggunakan metode-metode yang lebih kreatif lagi, seperti misalnya menggunakan perangkat LCD menampilkan contoh atau video-video dalam menggambar, serta cara menggambar melalui video. Kemudian saya akan menampilkan beberapa contoh gambar-gambar yang bisa memotivasi mereka supaya mereka bisa lebih tertarik. Oh iya iya. Oke, dalam menggunakan metode yang akan Bapak kembangkan nanti, kira-kira Bapak membutuhkan dukungan dari siapa? Iya, tadi saya sampaikan begitu. Yang pertama tentu saya akan meminta pertolongan kepada teman-teman yang ahli di bidang IT, karena di sekolah kebetulan itu memang saya akui bahwa sarana seperti LCD itu masih terbatas dan yang ada hanya di laptop komputer, sehingga barangkali saya perlu meminta izin dulu kepada pengelola lab untuk membantu saya memfasilitasi alat-alat itu. Bisa gunakan. Oke, jadi menurut Bapak, kapan Bapak kira-kira akan memulai atau akan mengganti metode pembelajaran Bapak dengan menggunakan LCD? Secepatnya saya akan ini Bu, karena saya kepingin sekali anak-anak saya itu meningkatkan metode meningkatkan semangat dan motivasinya, sehingga insya Allah minggu depan itu saya akan memulai melaksanakan itu kurang lebih 1 sampai 2 kali pertemuan itu saya akan laksanakan supaya hasilnya bisa cepat kelihatan dan anak-anak lebih bersemangat kembali untuk pembelajaran menggambar saya. Oke, oke, minggu depan Pak ya. Oke, dalam melakukan pembelajaran ini kira-kira butuh berapa kali pertemuan Bapak dalam melakukannya? Ya, kalau berbicara tentang menggambar itu karena ada beberapa tahapan yang sebenarnya yang perlu kita ikuti. Yang pertama tentu persiapan alat dan bahan. Jadi kesiapan alat dan bahan siswa itu yang jadi prioritas pertama dulu. Kemudian ada namanya tahapan sketsa awal, dan kemudian lalu masuk ke dalam proses. Yang proses ini yang sedikit banyak memakan waktu, bisa sampai 2 sampai 3 kali pertemuan sampai finishingnya. Jadi mungkin saya butuh waktu itu 2 sampai 3 kali pertemuan untuk satu proyek atau satu tugas dari anak-anak saya. Iya. Menurut Bapak, kira-kira ini akan ada gangguankah atau hambatan dalam melakukan ini? Kemudian bagaimana menurut Bapak solusi dari kegiatan yang metode yang Bapak pilih? Iya betul. Jadi kalau berbicara gangguan pastilah akan berpotensi itu. Yang pertama tentu karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa perangkat seperti LCD di sekolah saya sangat terbatas, dan yang saya khawatirkan itu akan terjadi masalah karena sudah sering kali dipakai secara bergantian, yang sampai pada saat saya mengajar itu trouble atau bermasalah, sehingga apa yang saya sudah rencanakan, misalnya saya sudah membuat slide tentang gambar-gambar, membuat video-video, tapi ternyata pada saat saya ingin melaksanakan terganggu masalah teknis itu tadi yang saya sampaikan, bahwa LCD-nya bermasalah, kemudian bisa saja juga ada yang memakai selain saya, sehingga perlu betul-betul persiapan gitu, yang lebih matang. Nah, untuk mengakali masalah itu,
saya juga sudah menyiapkan alternatif lain, Bu. Ya, Kalau memang tidak bisa dilaksanakan di lab dengan cara yang saya sampaikan bahwa ada video, ada gambar-gambar, saya akan coba membawa anak-anak saya keluar. Kita akan keluar menggambar langsung di alam. Jadi saya akan berikan tugas secara diferensiasi. Anak-anak mengamati langsung, misalnya menggambar temanya itu menggambar flora atau fauna. Saya akan langsung menyuruh anak-anak untuk mengamati langsung bendanya, misalnya menggambar pohon. Silahkan boleh pilih, karena di sekolah kan banyak pohon di sekitar itu, misalnya pohon pisang, pohon jati, pohon mangga dan sebagainya. Kemudian untuk flora, kebetulan di sekolah saya juga biasa ada berkeliaran sapi, kucing, anjing, ayam. Itu akan saya jadikan sebagai salah satu motivasi anak-anak memperhatikan langsung bendanya dan digambar, sekaligus memberikan suasana yang baru, karena mungkin mereka bosan selama ini belajar melulu di dalam kelas, sehingga mudah-mudahan dengan keluar ruangan mereka bisa lebih fresh, lebih rileks dan lebih fokus pada pembelajaran saya. iya. Oke, jadi bagus sekali Pak, karena Bapak sudah menemukan solusi atau pilihan metode yang akan Bapak terapkan. Saya pikir tujuan percakapan kita hari ini sudah tercapai, bahwa Bapak punya solusi atas permasalahan. Semoga ini bisa meningkatkan semangat belajar siswa Bapak untuk menggambar dengan alternatif metode, kemudian solusi bila mana Bapak menemukan hambatan nanti, dengan dukungan yang diberikan penuh oleh rekan-rekan Bapak di sekolah. Oke, sekira cukup Pak ya. Semoga Ya, terima kasih. ya, semoga Bapak bisa dan siswa bisa berkomitmen dalam melaksanakannya Pak. Ya, baik Bu. Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan sharing ini. Dan saya mohon doanya juga agar apa yang menjadi rencana saya dengan murid-murid saya bisa saya laksanakan secara baik, dan kami bisa berkomitmen agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan terutama itu yang menjadi keluhan saya memang tadi itu anak-anak yang kurang bersemangat. Saya ingin mereka dari skala di bawah 5 itu yang sangat rendah sekali itu bisa naik secara perlahan, artinya tidak bisa langsung ke 10, tetapi mungkin bisa ke angka 7, 8 atau 9. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan dan sharingnya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.